Sehingga kemudian keputusan yang diambil oleh kedua pilot itu adalah untuk mengatur throttle dan menambah kekuatan atau power pada mesin kiri sehingga pesawat yang sedang terbang naik dan turun itu bisa berbelok menuju ke bandara asal, yaitu Bandara Haneda Tokyo. Namun ternyata kesempatan untuk memperbaiki rute penerbangan JAL 123 itu semakin lama semakin menipis. Setelah awalnya mereka mencoba untuk mengatur throttle dan semuanya aman, tapi justru lama-kelamaan kecepatan pesawat tidak terkendali. Dengan sangat cepat first officer meminta kepada kapten untuk menurunkan roda pendaratan. Tujuannya diduga adalah untuk mengurangi kecepatan dari laju penerbangannya. Namun yang terjadi justru dengan diturunkannya roda pendaratan, rute penerbangan dari JAL 123 semakin berantakan. Setelah beberapa upaya yang dilakukan oleh para pilot justru membawa penerbangan JAL 123 ke daerah pegunungan Fuji. Kondisi pesawat saat itu semakin tidak menentu dan semakin tidak stabil. Para penumpang semakin ketakutan, tapi pilot tetap berusaha untuk memperbaiki posisi dan sikap pesawatnya. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di penerbangan JAL 123, ada beberapa kejadian atau momen yang menyedihkan atau mengharukan ketika sang kapten ini menghubungi ATC, kemudian ia mengatakan kepada petugas ATC-nya, "Stay with us." Dengan kata lain, kapten saat itu sudah tidak bisa mengendalikan penerbangannya dan ia meminta bantuan kepada ATC untuk tetap mendampingi para pilotnya. Namun ternyata beberapa detik setelah kapten menghubungi ATC, saat itulah kondisi penerbangan semakin tidak karuan. Pesawat turun 3.000 meter per menit. Namun ternyata setelah pesawat itu mulai turun 3.000 meter per menit, ternyata masih ada harapan bagi para penumpang untuk bernafas. Karena di ketinggian itulah mereka mulai mendapatkan suplai oksigen kembali. 22 menit sejak ledakan pertama terjadi, tapi pilot masih tetap berusaha untuk mengendalikan penerbangan JAL 123. Kapten tetap berusaha untuk menambah power dari pesawat agar pesawat itu kembali terangkat setelah jatuh 3.000 meter per menit. Namun ternyata yang terjadi saat itu adalah justru terdengar bunyi peringatan GPWS berulang kali. Namun di sela-sela bunyi peringatan GPWS terdengar juga upaya pilot untuk tetap menerbangkan pesawatnya. Dan ternyata di saat itulah para penumpang yang sudah ketakutan, panik, menangis, berteriak, bahkan masih mencoba untuk memiliki sebuah harapan, di mana ada beberapa di antara penumpang yang akhirnya mengeluarkan catatan, yaitu kertas dan juga pulpen. Mereka sempat menuliskan pesan terakhir sebelum kondisi pesawat itu semakin lama semakin kacau. Di ruang kokpit, para pilot terus mengulang prosedur yang sia-sia untuk memperbaiki sikap pesawat. 30 menit setelah bunyi ledakan pertama itu terdengar, pilot masih tetap berjuang untuk mengangkat kembali pesawatnya dan mendaratkan pesawat itu di bandara asalnya. Namun ternyata kondisi pesawat semakin lama semakin kacau. Pilot sempat menghubungi kembali ATC walaupun saat itu komunikasi sempat beberapa kali terputus. Saat itu kapten meminta vektor untuk pendaratan di Bandara Haneda. Namun di situasi yang panik dan mengkhawatirkan itu, justru petugas ATC sempat salah memberikan vektor kepada pilot dari penerbangan 123. Setelah semua upaya yang dilakukan oleh para pilotnya, justru pesawat itu tidak terbang menuju ke Haneda ataupun menuju ke Yokota. Pesawat itu semakin keluar dari jalur yang seharusnya. Setelah mengetahui penerbangan JAL 123 itu semakin lama semakin kacau, maka kemudian petugas ATC menghubungi layanan kedaruratan dan mereka diminta bersiap di runway untuk menyambut Boeing 747 yang akan melakukan pendaratan darurat. Namun ternyata hanya beberapa saat setelahnya, pesawat yang semula telah turun dari 900 meter per menit, 3.000 meter per menit, kini mulai jatuh 5.500 meter per menit. CVR merekam bunyi peringatan GPWS terus berulang kali diselangi dengan suara para pilot yang terus berjuang untuk memperbaiki posisi pesawatnya. Bahkan CVR merekam detik-detik sebelum pesawat itu mengalami kecelakaan. Kedua pilotnya tidak pernah putus asa. Mereka tetap berjuang untuk menerbangkan pesawatnya, namun setelah semua upaya yang dilakukan oleh para pilot ini membawa pesawat itu ke Haneda, mereka harus menyerah. Hingga akhirnya kemungkinan saat itu para pilot mulai menyadari bahwa di hadapannya bukanlah langit, tapi justru sebuah gunung. Hanya beberapa saat setelahnya, bagian kanan pesawat mulai menabrak sebuah sisi gunung.
Bagian kanan dari pesawat itu terlepas dan pesawat mulai berputar tidak karuan. Pesawat itu mulai jatuh, semakin kehilangan kontrol dari kedua pilotnya, dan kemudian pesawat itu menabrak kembali sisi gunung dan jatuh dalam posisi terbalik. Beberapa menit hening, tidak ada informasi apapun dari penerbangan JAL 123. ATC saat itu semakin lama semakin cemas, hingga kemudian tidak ada kabar lagi yang didapatkan oleh ATC Tokyo mengenai penerbangan JAL 123. Setelah tidak mendapatkan informasi apapun, petugas menara kontrol langsung menghubungi otoritas bandara dan upaya pencarian serta penyelamatan segera dilakukan. Helikopter dan pesawat-pesawat segera diterjunkan, tapi mereka tidak menemukan di mana sebenarnya penerbangan JAL 123 itu mengalami kecelakaan. Hingga kemudian salah seorang pilot dari pesawat Amerika melaporkan melihat sebuah ledakan dan api yang mengepul ke udara di salah satu gunung di Jepang. Namun setelah mendapatkan informasi itu pun mereka tidak menemukan di mana sebenarnya lokasi jatuhnya Japan Airlines 123.